Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di podcast Menjelang Petang. Jumpa lagi dengan saya Karin. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap mendengarkan cerita yang akan saya bagikan untuk kalian. Cerita mengenai pengalaman-pengalaman horor atau mistis, dan semoga saja cerita ini bisa menemani kalian di saat kalian sedang sendiri. Dan buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan tetap semangat. Cerita kali ini berasal dari pengguna Kaskus yang bernama Mbak Evi Wahyuni. Terima kasih Mbak Evi sudah mengizinkan saya untuk membagikan ceritanya buat pendengar setia podcast Menjelang Petang. Cerita ini berjudul Misteri Suara Tanpa Wujud. Malam itu pekat tak berbintang. Hujan sejak sore sudah mulai sedikit reda. Tinggal menyisakan gerimis halus yang membawa kesejukan. Namun membuat sekujur tubuh bisa merinding juga. Bagaimana tidak, aku hanya sendirian di rumah kala itu. Ayah dan ibu sedang keluar kota menjenguk kakak yang habis melahirkan. Kebetulan aku tidak ikut, karena sering mabuk darat, dan juga karena perjalanan ke rumah saudariku itu terbilang cukup memakan waktu yang lama dan bisa membuat bekal pinggangku karena kelamaan duduk di dalam mobil. Malam itu, selepas makan semangkok Indomie dengan potongan cabai, cukup membuat badanku sedikit hangat. Makanan penggugah selera itu selalu menjadi makanan pengusir dingin kala malam tiba dengan segudang hawa dingin yang mencekam. Musim hujan selalu membawa berkah bagi Mpok Iin, penjual Indomie langgananku di sudut jalan depan. Stok jualannya selalu laris manis olehku. Pecinta mie kaldu. Setelah habis melahap semangkok makanan andalan, segera bergegas ke ruang belakang rumah. Menuju dapur maksudnya, dengan membawa mangkok ke wastafel dapur. Mencucinya dengan beberapa perabot yang tadi kupakai untuk memasak. Suara keran air mengisi keheningan dapur. Air mengucur pelan membasuh semua perabotan yang terlebih dahulu sudah kusabuni. Lalu kuletakkan di dalam keranjang tempat menitiskan sisa-sisa air bilasan. Aku tidak menyadari, seiring dengan bunyi air keran, ternyata ada suara lain yang ikut memecah hening. Bulu kudukku tiba-tiba merinding. Tetapi, kupikir itu hanya desir angin yang masuk di celah-celah ventilasi. Setelah menyelesaikan aktivitas mencuci piring dan teman-temannya, aku segera mematikan keran dan keluar dari ruang dapur. Mumpung sendiri,
Tidak lupa kurai toples camilan di atas meja dapur. Berisi kerupuk bawang, kiriman saudara kakak laki-lakiku dari pulau seberang. Kulangkahkan kaki menuju ruang tengah. Tiba-tiba, aku seperti mendengar suara dengkuran. Aku menoleh ke belakang. Suara siapa itu? Bukankah aku cuma sendiri di dalam rumah? Tak habis pikir kembali kulangkahkan kaki. Suara itu terdengar lagi. Mungkin gesekan sendal jepitku di lantai yang mengeluarkan bunyi itu. Toh tadi waktu menoleh ke belakang, tidak ada siapapun yang mencurigakan. Jendela dan pintu telah kututup rapat. Malah sudah kukunci double biar aku merasa lebih aman. Aku tidak menghiraukan lagi bunyi-bunyi itu. Masa bodoh. Masa aku harus takut? Ini kan rumahku. Lagi pula, itu cuma suara gesekan sandal bertemu lantai. Kenapa pula harus membuatku takut? Kulirik jam di dinding. Di sana tertera masih pukul 8:30 malam. Ya, masih terlalu dini buat masuk kamar. Mending aku mencari hiburan dulu. Kurai remote TV, kunyalakan benda pipih berukuran besar itu. Kucari channel sinetron favoritku. Dan kebetulan juga lagi iklan. Sengaja volume TV ku besarin, biar hilang rasa takut yang mengundang itu. Namun, ada yang aneh kurasa. Suara dengkuran itu masih saja bisa kudengar. Meski volume TV sudah kubesarin, suara dengkuran itu berbeda dengan suara dengkuran ayah yang biasa mendengkur pada waktu tidur. Wah, ini tidak bisa kudiamkan begitu saja. Ku kecilin suara TV, bahkan hampir tak terdengar. Kutajamkan indera pendengaran, mencoba mendengar dan melacak suara mirip dengkuran itu. Sekaligus mencoba memendam rasa ketakutanku. Semoga saja bukan hal-hal yang mistis. Tapi suara itu kembali terdengar. Kutelisik penjuru rumah. Nihil. Tidak ada siapapun. Gemas rasa hati ini. Tidak sadar akhirnya keluarin suara. Siapa itu? Siapa itu? Tidak ada jawaban. Hening seperti biasa. Dengkuran itu sepertinya hilang.
Hanya suaraku yang memantul di dinding rumah. Apakah aku berhalusinasi? Entahlah. Namun suara itu terdengar jelas tetapi tidak berwujud. Dan sayangnya aku tidak punya indera keenam yang bisa melihat makhluk tak kasat mata itu. Akhirnya aku nyalakan saklar lampu utama. Ruangan seketika terang benderang. Cuma ada aku mematung di dekat tombol saklar lampu. Di depan, di belakang, dan di samping, tidak ada siapa-siapa kecuali aku sendiri. Daripada terpenjara oleh ketakutanku sendiri, akhirnya TV ku matikan. Sekalian agar dapat kucermati suara itu berasal dari mana. Kututup rapat toples camilanku yang terbiar di atas meja, dan kuputuskan untuk masuk ke kamar. Setelah terlebih dahulu, kumatikan lampu saklar utama. Setidaknya di dalam kamar ada rasa aman yang terasa. Aku lalu merapal ayat kursi. Subhanallah, suara mirip dengkuran itu sudah tidak ada lagi. Entah itu tadi hanya sebuah ilusi, atau hanya sebuah suara di alam bawah sadarku atau apa. Aku tidak mau tahu lagi. Setidaknya, dengan berbekal keyakinan hanya kepada Allah semata, itulah yang membuatku yakin dan berani. Di dalam kamar, kurai ponsel di atas nakas. Kucari nama ayahku dan langsung menghubunginya. Bukannya hendak melaporkan keganjilan yang kurasakan, tetapi hanya ingin mengetahui kabar mereka di sana. Panggilan itu pun tersambung. Setelah berbalas salam, aku pun ke pokok tanya. Ayah, gimana keadaan Kak Ati? Kalian di sana baik-baik saja kan? Iya, alhamdulillah. Kami semua di sini baik-baik saja. Kamu di rumah bagaimana? Tidak takut sendiri kan? Ayah bertanya kepadaku. Tidak kok ya. Ini sudah di kamar. Sudah mau tidur. Salam buat semuanya ya. Kuakhiri percakapan via ponsel itu dengan salam. Tidak lupa tadi ayah mengingatkan untuk membaca doa agar tidur tidak terganggu. Alhamdulillah, hingga pagi menjelang, tidak ada suara-suara yang kudengar mengganggu itu lagi. Sebelum tidur, kubaca surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan surah An-Nas sebanyak 3 kali. Dan setelahnya membaca ayat kursi dengan mengulang 3 kali pada bacaan akhirnya. Kemudian tak lupa membaca doa tidur dan menyapu seluruh badan. Tidak lupa pada malam selanjutnya, setelah sholat isya, kulantunkan ayat-ayat Al-Quran selembar demi selembar, menambah sugesti keberanianku akan sesuatu yang berbau mistis. Itulah yang membuatku berani tinggal
di rumah meski sendiri, berani tidur sendiri tanpa takut dengan apapun, karena aku hanya berserah diri kepada Sang Ilahi, Pencipta semesta alam. Dan gangguan itu hanya berlangsung pada malam itu saja. Itulah cerita mistis kali ini yang bisa saya bagikan buat kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian bisa terus mendengarkan cerita-cerita mistis atau yang lainnya. Wassalam, salam kebajikan untuk kita semua.